Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 360. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia langsung menyerang Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen merilis domain pedang dan jurus pedang Dao yang dikuasai Qin Chen saat di warisan pedang iblis juga ditampilkan. Pedang karat langsung menebas. Seketika formasi domain Ling Jun hancur. Serangannya juga diblokir, namun pedang karat masih menyapu ke arahnya. Dan boom, langsung menghantam lengan Ling Jun. Ling Jun terhempas beberapa meter ke belakang dan lengannya terluka. "Bocah sialan, kamu berani menyakitiku, kamu harus mati," kata Ling Jun. Sebuah harta bernama roda Sunian Xuan muncul di tangannya. Roda Sunian Xuan didesak, seketika memancarkan hawa yang sangat panas. Untungnya Qin Chen memiliki tubuh suci abadi dan bahkan diolah menjadi tubuh ruang angkasa. Jika itu orang lain di bawah paksaan hawa panas ini mungkin akan meleleh dan mati. Kemudian dengan kendali Ling Jun, roda Sunian Xuan memancarkan cahaya putih dan langsung menyerang pikiran Qin Chen. Qin Chen sedikit pusing, tidak menyangka harta ini juga bisa menyerang pikiran. Qin Chen mengeluarkan kuali kuno dan memblokir serangan cahaya putih yang dilepaskan roda Sunian Xuan. Di saat yang sama, Qin Chen juga mengeluarkan 5 pil pedang. "Berapa banyak harta yang dimiliki anak ini?" kata Ling Jun. Dia cukup terkejut. Menurutnya, Qin Chen hanya orang dari papilun pil bawah, mengapa memiliki banyak harta? Entah itu nyala api aneh, pedang karat, kuali kuno, dan sekarang 5 pil pedang. Sebenarnya seberapa banyak harta di tangan anak ini? Ling Jun terkejut, namun di sisi lain dia juga senang selama Qin Chen dibunuh. Bukankah ketika saat itu tiba harta-harta ini akan menjadi miliknya? Memikirkan hal ini, Ling Jun kembali melakukan serangan dengan lebih ganas. Di sisi lain, Qin Chen terus mengendalikan kuali kuno dan terus-menerus memblokir serangan roda Sunian Xuan. "Kuali ini sangat menakutkan," kata Ling Jun. "Tuan, kapan giliran saya untuk turun tangan?" kata skeleton cabang di dalam kuali kuno. Dia sudah tidak sabar untuk keluar. "Jangan buru-buru, kamu tetap diam di sana," kata Qin Chen. "Tapi tuan, mengapa? Saya telah mencapai puncak tengah kelas 8, hanya puncak awal kelas 8 saya bisa mengatasinya," kata skeleton cabang. "Membunuhnya memang gampang, tapi yang sulit adalah mencegahnya agar tidak mengirim berita apapun," kata Qin Chen. "Hahaha, nah saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan." Ling Jun mendesak roda Sunian Xuan dengan ekstrim, cahaya putih menyala dan langsung melesat ke arah Qin Chen. Api teratai hijau menyelimuti Qin Chen dan terlihat api teratai hijau mampu memblokir serangannya. Apa? Mungkinkah itu benar-benar api surgawi? Ling Jun terkejut melihat serangan kuatnya diblokir oleh api teratai hijau. Namun semakin kuat api itu, semakin Ling Jun bersemangat untuk membunuh Qin Chen dan mendapatkan apinya. Sebuah rune muncul di tangan Ling Jun. Dengan kendalinya, rune itu langsung menyerang Qin Chen. Di bawah serangan rune ini, Qin Chen terpental dan jatuh. "Nah, aku tidak akan buru-buru membunuhmu, tapi aku akan menangkapmu lebih dulu dan menyiksamu," kata Ling Jun. Namun di saat Ling Jun akan menangkap Qin Chen, tiba-tiba sekelompok serangga api dan semut pemakan ki yang telah bersembunyi sebelumnya langsung menyerbu ke arah Ling Jun. "Gawat, serangga macam apa ini? Mengapa ada banyak serangga di alam Yu kuno?" kata Ling Jun. Qin Chen yang awalnya jatuh juga langsung bangkit dan menebas. Cahaya pedang menebas ke arah Ling Jun. Menerima serangan itu, Ling Jun terhempas dan menyemburkan seteguk darah. Saat ini akhirnya Ling Jun tidak ingin lagi untuk menangkap Qin Chen. Dia hanya ingin secepatnya membunuh Qin Chen. Ling Jun kemudian mengeluarkan esensi darah dari mulutnya dan memuntahkan darah itu kepada roda Sunian Xuan. Tiba-tiba cahaya putih roda Sunian Xuan menjadi semakin kuat dan langsung membungkus Qin Chen. "Skeleton cabang, sekarang giliranmu untuk mengambil tindakan," kata Qin Chen.
Seketika skeleton cabang keluar dari kuali kuno langsung melesat ke arah Ling Jun dan menyambuknya. Tidak baik. Ling Jun terkejut dengan kemunculan skeleton cabang, namun untungnya dia masih selamat dari serangan skeleton cabang. "Siapa kamu?" kata Ling Jun. Dia tidak menyangka ada ahli yang keluar dari kuali itu. Kuali macam apa sebenarnya ini? Ternyata ada ahli yang bersembunyi di dalamnya. "Hei, orang ini belum mati," kata skeleton cabang. Dia tidak menyangka Ling Jun akan lolos dari serangannya. Sesaat sebuah jimat luar angkasa muncul di tangan Ling Jun. Di saat itu didesak, Ling Jun hampir menghilang di kekosongan. "Skeleton cabang, hentikan dia," kata Qin Chen. Tombak hitam muncul di tangan skeleton cabang dan langsung menahan Ling Jun. "Mau pergi? Apakah bisa semudah itu?" kata skeleton cabang. "Sialan, karena kamu ingin mati, maka matilah." Ling Jun menekan tengah-tengah alisnya dengan jarinya, dan seketika dari alis Ling Jun muncul aura yang mencengangkan. "Ini aura seorang martial emperor," kata Qin Chen. Matanya memadat. Ini yang Qin Chen takutkan. Sama seperti di desa naga surgawi, peri Cilian istana penegak hukum mengaktifkan indera ilahi yang ditanam oleh Ji Hong Chen. Yang dilakukan Ling Jun sekarang sama seperti itu. Namun bedanya ini di alam Yu kuno. Aura yang berhasil dikirimkan hanya 1/10 saja. Akan tetapi, walaupun hanya 1%, itu tetap seorang ahli martial emperor. Tembakannya akan sangat menakutkan. Dan benar saja, duar! Tembakan itu langsung menghantam dada skeleton cabang. Dada skeleton cabang robek dan dia terpental jatuh dengan keras, terbolak-balik di tanah, tidak tahu masih hidup atau mati. Setelah itu jimat di tangan Ling Jun kembali aktif. "Nah, tidak menyangka kamu bersembunyi sangat dalam. Kamu bergabung dengan Papillon Pill pasti memiliki tujuan lain. Tunggulah, saat waktunya tiba, saya pasti akan membalas dendam ini," kata Ling Jun. Portal ruang kekosongan muncul. Ling Jun langsung masuk dan menghilang di kehampaan. Akan tetapi setelah Ling Jun menghilang, tiba-tiba sebuah bendera formasi aktif, membentuk sebuah penghalang besar. Dan di dalam jangkauan arah ini, kehampaan dipentalkan dan Ling Jun jatuh dari kehampaan kembali keluar. Ling Jun terkejut, jimat luar angkasa diaktifkan, tapi dia tidak bisa pergi. "Sial, ada apa ini?" kata Ling Jun. Di sisi lain, walaupun dadanya robek, skeleton cabang masih hidup dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Apa? Bagaimana dia bisa masih hidup? Bahkan seorang ahli martial sovereign tahap akhir bisa mati di bawah serangan indera ilahi ini. Tapi dia hanya ahli martial sovereign tahap tengah, mengapa bisa masih hidup? Kata Ling Jun. "Sial, tubuhku setengah hancur karena seranganmu. Kamu harus membayar untuk ini." Skeleton cabang meraung dan langsung melesat ke arah Ling Jun. "Berhenti, aku tahu tempat harta karun misterius di alam Yu kuno. Aku bisa memberitahumu," teriak Ling Jun. Dia mengarang cerita dan berharap pihak lain akan berhenti. Namun skeleton cabang jelas tidak akan berhenti. Dengan tombak di tangannya, dia langsung menusuk dada Ling Jun dan merobeknya. Dan Ling Jun pun akhirnya mati. Sebelum mati, Ling Jun benar-benar menyesal karena telah mengikuti Qin Chen. Pada akhirnya bukan Qin Chen yang mati, tapi malah dia yang dibunuh. Setelah Ling Jun mati dan tidak mengirim berita apapun, akhirnya Qin Chen menghela napas lega. Di sisi lain, skeleton cabang nampak sangat terluka, kerangkanya benar-benar hampir dihancurkan. Kemudian skeleton cabang menyerap esensi dari tubuh Ling Jun. Di saat itu perlahan-lahan tubuhnya yang hancur perlahan-lahan terbentuk lagi, luka-lukanya pulih dan kembali ke kondisi seperti semula. Nyaman, sangat nyaman. Itu esensi dari ahli martial sovereign. Jie, sangat bermanfaat, kata skeleton cabang. Dia mengerang dengan sangat nyaman. Dibandingkan dengan esensi Supeng sebelumnya, ini jauh lebih baik. Setelah menyerap esensi darah manusia, bukan hanya kekuatannya akan meningkat, tapi tubuhnya perlahan-lahan menyerupai manusia. Di saat skeleton cabang menyerap esensi Ling Jun, Qin Chen mengambil roda Sunian Xuan dan juga cincin penyimpanan Ling Jun. Setelah skeleton cabang selesai menyerap esensi Ling Jun, Qin Chen juga menarik bendera formasinya dan membersihkan lokasi dari jejak-jejak yang ditinggalkan. Setelah semua itu selesai, Qin Chen pergi dari sana.
Scene berpindah di tempat lain di alam Yukuno. Nampak sekelompok ahli martial sovereign dari Papillon Pil sedang mengepung seekor binatang aneh. Di bawah serangan beberapa ahli martial sovereign, binatang aneh ini akhirnya dikalahkan dan mati. Setelah mati, binatang aneh ini meninggalkan sebuah kristal darah. Di alam Yukuno ada dua harta, yakni kristal ruang angkasa dan kristal darah. Semuanya, ayo kita masuk lebih dalam untuk mendapatkan lebih banyak kristal darah, kata seseorang di kelompok itu. Dia bernama Ling Yuanan. Dia adalah seorang penatua keluarga Ling, salah satu dari 3 orang yang memasuki alam Yukuno dari keluarga Ling. Di saat Ling Yuanan akan masuk lebih dalam, tiba-tiba dia berhenti. "Saudara Ling Yuanan, ada apa?" kata salah satu ahli martial sovereign di sisinya. Dia bertanya di saat Ling Yuanan tiba-tiba berhenti. "Ling Jun dari keluarga Ling sudah mati," kata Ling Yuanan. Dia merasakan token giok kehidupan dari Ling Jun di cincin penyimpanannya telah hancur. Itu menandakan bahwa Ling Jun telah mati. Tiba-tiba ekspresi Ling Yuanan terkejut dan juga marah. "Apa? Ling Jun mati? Bagaimana dia bisa mati? Bukankah dia ditempatkan di lembah untuk menjaga para jenius, bahkan tidak memasuki kedalaman? Tapi mengapa dia bisa mati? Mungkinkah ada orang yang menyerang Papillon Pil kita?" Semua orang di sana terkejut. "Tidak, saya harus pergi untuk melihatnya sendiri. Semuanya segera laporkan hal ini kepada Master Situ. Sedangkan saya akan pergi lebih dulu," kata Ling Yuanan. Dia pun melesat pergi dan menghilang dari sana. "Ayo pergi, kita harus cepat memberitahu Master Situ dan sesegera mungkin pergi kembali ke pinggiran." Scene berpindah di tempat lain. Qin-Chen telah sampai di sebuah lembah. Karena sebelumnya Qin-Chen juga cukup terluka, akhirnya dia bersila di lembah ini dan mulai menyembuhkan diri. Beberapa saat kemudian Qin-Chen telah pulih. Lalu Qin-Chen berganti baju dan memakai topeng. Ini untuk menyamarkan identitasnya. Bagaimanapun Qin-Chen hanya setengah langkah martial sovereign. Jika seniman bela diri lainnya melihat orang dengan kultivasi setengah langkah martial sovereign mampu memasuki kedalaman Yukuno, itu akan menimbulkan masalah. Selanjutnya Qin-Chen membuka cincin penyimpanan Ling Jun dan memindahkan semua harta di cincin penyimpanan Ling Jun ke dalam cincin penyimpanannya. Layak menjadi keluarga bangsawan, hartanya sangat melimpah, kata Qin-Chen. Ada banyak batu asli, pil obat, dan juga tanaman obat tingkat tinggi. Di sisi lain, Qin-Chen juga memperbaiki roda Sun Yanxuan agar bisa dikendalikan. Setelah itu semua telah selesai, Qin-Chen kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat yang bagus untuk berkultivasi yang ditemukan Qin-Chen di kehidupan sebelumnya. Namun di tengah jalan tiba-tiba Qin-Chen lupa jalan dan nyasar. Pada akhirnya Qin-Chen mendesak cakram giok keberuntungan. Benar saja, dengan cakram giok keberuntungan Qin-Chen dapat melihat area sekitar. Dan Qin-Chen melihat zona turbulensi. Zona turbulensi adalah zona yang sangat berbahaya di dunia Yukuno. Ini adalah tempat yang terbentuk oleh turbulensi luar angkasa. Seorang ahli martial sovereign bahkan tidak akan berani memasuki zona turbulensi ini. Tapi wajah Qin-Chen tiba-tiba senang karena dia ingat bahwa tempat di kehidupan sebelumnya tidak terlalu jauh dari zona turbulensi. Namun di saat itu Qin-Chen merasakan gelombang fluktuasi dari kejauhan. Tidak baik, ada seseorang yang menuju ke sini. Orang ini pasti datang karena merasakan gelombang energi yang dilepaskan cakram giok sebelumnya, kata Qin-Chen. Seorang wanita berbaju biru muncul di hadapan Qin-Chen. Sesaat Qin-Chen merasakan bahwa orang ini adalah ahli martial sovereign tahap tengah. Aura orang ini jauh lebih menakutkan daripada Ling Jun. Namun di lapangan sebelum memasuki alam Yukuno, Qin-Chen tidak melihat orang ini. Jelas orang ini pasti berasal dari istana berkabut atau istana penegak hukum. "Siapa kamu? Cepat buka topengmu. Benda apa yang kamu gunakan sebelumnya?" kata wanita berbaju biru itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.